Ya, halo guys, selamat datang kembali di channel Dragon Boys. Nah, di video kali ini mau bahas ya mengenai kegalauan mengganti kaca film. Mungkin di antara kalian ada yang masih maju mundur nih, mau ganti kaca filmnya untuk Wuling REV ya. Karena mungkin banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, dimana setelah ganti kaca film, modul TIC-nya itu rembes kena air, lalu layar MID-nya, speedometernya semua gelap gulita alias padam alias mati karena proses pemasangan kaca filmnya nggak rapi ya guys. Jadi ada air yang masuk ke dalam bagian dashboard, kena modulnya, mungkin dia merambat lewat jalur kabel ya. Oke, jadi di video kali ini saya mau share sedikit tips, semoga bisa membuat kegalauan kalian berkurang ya guys. Jadi pengalaman ini saya bagikan karena saya sudah lakukan dulu ketika pertama kali mau ganti kaca film mobil saya nih, unit REV. Ini udah hampir 2 tahun yang lalu lah guys, tahun 2024. Jadi yang saya lakukan pada waktu itu adalah saya siapkan lakban kertas guys ya. Lalu juga saya siapkan tisu guys. Yang saya lakukan adalah saya menutup kisi-kisi lubang AC nih, yang di pinggir terus yang di depan itu saya tutup tuh guys. Jadi itu saya ingat banget saya lakukan sesaat sebelum saya pergi ke tempat penggantian kaca filmnya. Waktu itu di daerah Serpong, di Agni Sentral Motor di BSD Serpong. Ini saya kasih lihat videonya ya guys ya, biar lebih gampang deh saya kasih lihat videonya cara pemasangannya. Jadi di mobil tuh kan ada kisi-kisi AC ya, lubang AC nih di sebelah kanan, terus di sebelah sini, sebelah kiri, dan juga di depan sini ya. Tuh memanjang dia untuk jalur defogger nih. Nah, lubang-lubang ini kita tutupin guys pakai lakban kertas dan juga tisu. Ini jadi pakai lakban kertas dan juga tisu. Lakban yang lain bisa nggak bisa guys, karena ini permukaannya dia kasar ya. Jadi kalau lakban yang bening tuh dia nggak nempel dan kena air dia langsung copot. Kalau lakban yang hitam mungkin nempel tapi nanti ada bekas lemnya, PR. Jadi pakai lakban kertas aja nih, cari di tukang fotokopi banyak guys, sekitar 10 ribuan ya, mungkin lebih mahal, mungkin lebih murah di tempat kalian, saya kurang tahu ya. Tapi pakai ini aja, jadi lebih gampang. Jadi selembar tisu ini guys, kalian lipat jadi satu bagian ya, lipat 3 bisa untuk nutupin kisi-kisi kanan kiri. Jadi setelah kita lipat, kita taruh sini guys, tutupin. Jangan ngepas sama lubang ya guys, lebihin aja dikit, lebihin. Habis itu kita lakbanin semua sampai full, sampai rapet ya. Nih kurang lebih kayak gini ya guys. Jadi ada tisunya yang nutupin di atas lubangnya, lewatin dikit, jangan dipasin lubangnya. Terus kalian rapetin pakai lakban kertas. Kalau kalian rasa kurang yang vertikal gini, kalian bisa kasih horizontalnya juga begini. Nah ini guys, kalian lipat jadi kayak gini, terus kalian bisa langsung tutupin di sini. Tuh, jadi jangan pas di lubang ya, kalian lebihin kayak gini. Nah, kalian tinggal kasih lakban kertasnya kayak gini guys. Ya mungkin kalau kalian rasa kurang rapat atau kurang rapi, ini kan saya cuma contoh ya. Kalian bisa tambahin lagi ke sini nih guys, tambahin ke sini. Jadi dia kelihatan full. Kalau untuk bagian depan sama nih, mulai dari yang lubang sini guys. Ya, ini kan ini rapat ya. Ini lubang sini aja nih, tengah sampai ke sini ya guys nih. Ke bagian sini. Nah, kalau untuk bagian depan tisunya kalian cukup lipat gini aja guys. Jadi memanjang ya. Jadi bisa lebih hemat tisu juga. Ya guys, yang paling penting adalah ketika kalian taruh ini tisunya, jangan langsung ngepas gini nih, ada celah guys ya. Kita lebihin. Sama ketika kita mau sambung begini nih, jangan kita ngepas begini doang. Ada celah. Kita timpang tindih gini guys, tuh. Jadi ini lebih, ini juga lebih, terus sampai ke belakang semua. Nah, jika kalau udah kayak gini guys, kalian tinggal kasih lakban kertas ya dari ujung ke ujung nih guys. Kurang lebih hasilnya kayak gini guys, tuh. Jadi rapat, ditutupin semua. Ya kalau menurut kalian masih kurang rapi, kalian tambahin lagi lakbannya juga bisa sih. Ya kan saya cuma contoh ya guys. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Nah lalu guys, biasanya tuh di ujung-ujung sini itu juga kan biasanya pakai nih di ujung-ujung sini guys, di ujung pertemuan antara kaca sama dashboard ini, di pojok-pojok. Nah, kalau pengalaman saya di tempat saya pasang kaca film, mereka pakai tisu gulung yang panjang tuh.
digulung-gulung, diselipin ke sini guys. Ini masih ada bekasnya nih bahkan tuh. Tuh masih ada bekas tisunya nempel. Ya. Saya belum sempat bersihin aja nih. Jadi dari situ kalian tahu guys kalau tempat itu tuh SOP-nya ketat atau enggak. Tapi kalau seandainya kalian mau pasang sendiri juga ya silakan. Cuma kalau saya waktu itu cukup di lubang-lubang ini aja. Dan ternyata mereka punya SOP yang bagus. Mereka juga ngerti, mereka juga tahu cara pasang kaca film di wuling air EV ya, di mobil-mobil listrik gitu. Mereka kasih pengaman lagi di sini, digulung, tisu gulung panjang semua. Dan itu nggak putus dari ujung kanan sampai ujung ke kiri. Nah dari situlah ketahuan kalau memang mereka punya SOP yang bagus ya. Tapi seandainya kalian gak yakin dengan tempat kalian pasang kaca film, ya kalian bisa lakukan itu sendiri guys, untuk tindakan pencegahan aja. Tapi kalau saya dulu cukup tutupin di lubang kisi-kisi aja sih kayak gini. Ya oke guys, itu tadi video tutorial singkat aja ya, tips-tips buat tindakan preventif atau pencegahan. Apakah itu berlebihan? Jawaban saya enggak lah ya guys. Ini kan hanya tisu dan juga lakban kertas. Jadi saya rasa tidak berlebihan lah. Ini mungkin ada di rumah kalian juga kan tisunya. Jadi tinggal beli lakban kertasnya aja. Atau mungkin udah ada lakban kertasnya di rumah ya, tinggal pakai aja kan. Sedikit effort tapi setidaknya kita sudah melakukan tindakan pencegahan ya guys. Karena kalau sampai modul TIC-nya kena itu bisa berjuta-juta bahkan belasan juta, dan itu juga makan waktu untuk gantinya guys. Perlu kalian ketahui, jika terjadi kerusakan di bagian modul TIC-nya itu karena kena air, karena ganti kaca film, itu nggak di cover oleh garansi guys. Jadi dianggap kesalahan pemakaian, jadi ditanggung sendiri biayanya kalau itu terjadi. So menurut saya hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan seperti ini sebenarnya ya worth it sekali gitu loh. Katakanlah misalkan kita dapat tempat yang rapi, pengerjaannya SOP-nya bagus, ya good, bagus. Tapi kan setidaknya kita sudah melakukan preventif juga. Hitung-hitung kita membantu pekerjaan tukangnya yang masang kaca film ya guys. Takutnya kalian dapat tempat yang memang pengerjaannya atau SOP-nya kurang. Jadi setidaknya dengan kalian lakukan ini ya, jadinya bisa lebih terminimalisir lah hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika kalian buat kayak gini nih, ditutupin lakban sama tisu gini, dia kan juga pasti akan tanya. Yang mungkin dia belum pernah pasang, dia akan tanya ini kenapa. Nah kalian bisa jelaskan kalau pasangnya tuh harus hati-hati, airnya jangan terlalu deras dan jangan sampai rembes ke bawah. Jadi nanti biasanya kan mereka punya lapisan lagi kain atau handuk tuh di atas dashboard kita ditaruh. Ya siapa tahu kan bermanfaat. Kita kan nggak bisa tahu ya. Kita datang ke sebuah tempat nih random, bilangnya udah pernah masang, iya udah pernah masang, tahu-tahu kerjanya nggak rapi, amit-amit. Tahu-tahu airnya merembes, kita juga yang pusing guys. Niat hati pengen supaya nyaman ganti kaca film, malah bikin gak nyaman kantong, karena itu nilainya bisa berjuta-juta bahkan belasan juta nilai modulnya itu kalau diganti guys. Makanya saya selalu ingatkan, cari tempat yang benar-benar udah berpengalaman aja. Kalian lihat track recordnya di IG-nya mereka atau sosmednya mereka kan ada. Tapi melakukan tindakan preventif seperti ini pun tidak ada salahnya. Oke, semoga nggak galau lagi ya guys. Demikian aja nih videonya. Semoga bisa membantu ya, mengecilkan atau mengurangi sedikit kegalauan kalian ya. Semoga semuanya lancar ya guys. Demikian aja videonya, semoga membantu ya. Jangan lupa like nih videonya jika kalian rasa bermanfaat. Jangan lupa juga dukung channel ini, subscribe juga buat yang belum nih. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang berikutnya ya. Bye.